Ini masih sekitar jam 5 pagi ya, belum jauh-jauh dari jam 5 pagi. Saya sudah berada di Stasiun Yogyakarta. Stasiun Yogyakarta lagi dihias kayak enormous Christmas gift ya. Gede banget, kayak kado Natal yang gede banget pakai pita warna merah. Dan biasanya ya kalau mau naik Fajar Utama dari Jogja aja kayaknya mau bangun aja udah males banget ya keberangkatan kereta jam 7 itu. Tapi kereta yang akan saya naiki hari ini berangkat lebih pagi dari Fajar Utama Yogyakarta ya. Jam 6 kurang 10 menit kalau nggak salah sudah berangkat dari Yogyakarta. Tadi bangun pagi banget terus berangkat ke stasiun ya. Jam 5 sudah berada di stasiun, bahkan langit Yogyakarta aja baru mulai berubah warna ya. Dan mari kita melanjutkan perjalanan kali ini dari Yogyakarta ke Jakarta dengan kereta api Taksaka tambahan. Tidak terdeteksi. Kalau kita lihat di papan informasi keberangkatan kereta ya, jalurnya sudah lumayan padat. Di jalur 1 ada kereta bandara, jalur 2 ada KRL, jalur 3 ada Mataram, dan nanti rencananya Taksaka tambahan akan diberangkatkan dari jalur 4. Persiapan dari jalur 2 arah selatan kereta api komuter lain menuju ke stasiun Palu. Bagi Anda penumpang kereta api komuter lain yang masih berada di luar kami persilakan dari masuk ke dalam kereta. Awas hati-hati, pintu-pintu kereta api komuter lain akan segera ditutup. Sudah menjadi hal yang lumrah ya di masa-masa ramai seperti di musim Natal dan Tahun Baru ini, kereta Fajar Utama bawa kawis ya. Bahkan sekelas Kejawong, Bogowonto aja dipasangin kawis dan itu laku sih. Sekarang jam 5.30 ya. Taksaka tambahan ini berangkat harusnya 20 menit lagi. Nih baru mau masuk nih. Kereta Fajar Utama yang berangkat jam 7 nanti ini malah sudah lebih awal tersedia ya, padahal masih sekitar 1,5 jam. Sedangkan Taksaka yang berangkat 20 menit lagi ini baru mau masuk ya. Kenapa nggak Taksaka duluan aja ya yang ditaruh di sini nih? Jadi ini dia, Taksaka tambahan mendapatkan kehormatan untuk menggunakan armada terbaru ya. Dan ya rasanya kayak ngelihat Argo Lawu sama Argo Dwi Pangga aja sih kalau ngelihat interiornya. Hari ini saya akan naik di kereta eksekutif berapa nih?
3 ya kalau nggak salah. Ini adalah kursi nomor 3 Delta. Wih, baru lek. Aduh, sayang sekali hari ini saya nggak bisa mendapatkan single seat ini ya, karena saya belinya dadakan, tapi nggak apa-apa sih. Untungnya masih dapat yang deket jendela di sana ya. Sudah ada sebelahannya juga, nggak masalah. Jadi ini adalah rangkaian kereta api Taksaka tambahan dengan rangkaian terbaru eksekutif New Generation ya, generasi kedua eksekutif stainless steel. Ini adalah kereta eksekutif tidak berpenggerak seri tahun 2023, urutan yang ke-27, bahkan belum ada kode depo keretanya ya. Dan ini yang membedakan dengan Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga adalah corak atau livery ya di bagian eksterior. Taksaka mengusung warna biru dan orange dengan nama Taksaka yang cukup eye-catching di sebelah sini ya. Berbeda dengan Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga ya, dengan corak berwarna merah dan putih. Ini warnanya lebih, istilahnya lebih mengcover seluruh bagian eksterior ya. Amazing banget. Ini kira-kira konsepnya seperti apa ya? Ini mungkin kayak ada warna matahari kah? Atau ada warna-warna awan atau warna ombak air, saya juga nggak tahu ya. Kira-kira seperti ini tampilannya ya, yang pasti cukup berbeda dengan Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga ya. Tapi secara interior kayaknya saya tidak menemukan adanya perbedaan. Yang masih menjadi perhatian ya, tadi ada penumpang yang masih belum familiar dengan pintu penggerak otomatis ini, jadi tadi masih berusaha membuka paksa pintu ini ya. Padahal di sini ada tombol untuk membuka pintu ini ya. Pintu ini dengan tombol penggerak otomatis nanti akan membuka setelah dipencet tombol ini dan akan menutup secara otomatis. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Taksaka Tambahan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 512 km dalam waktu 7 jam 27 menit dan diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Gambir pada pukul 13:17 waktu Indonesia bagian Barat, dengan pemberhentian di stasiun Kutoarjo, Brombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Cikarang, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi konduktor melalui nomor telepon yang tertera pada depan kereta, atau dapat langsung menghubungi petugas yang berdinas pada perjalanan kali ini. Kereta api Taksaka tambahan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta tepat sesuai jadwal pukul 5:50 ya, atau 1 jam lebih cepat dibandingkan keberangkatan Fajar Utama Yogyakarta. Dan impresi pertama naik armada terbarunya Taksaka ini, entah kenapa kayak yang lebih senyap dan lebih halus ya suspensinya. Padahal mungkin secara spesifikasi ya sama aja dengan rangkaian Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga kemarin, tapi atau cuman perasaan saya aja ya. Ini kan biasanya petak-petak berisik ya, tapi kayaknya kok lebih senyap aja gitu. Sorry ya Pak Prof dan Mas Teacher, kali ini saya melintas langsung dulu di stasiun Wates. Untuk jadwal perjalanan kereta Taksaka tambahan, jadi terdapat 4
pemberangkatan ya. 2 keberangkatan di pagi hari dan 2 keberangkatan di sore hari. Secara jadwal sih baik dari arah Yogyakarta maupun dari arah Jakarta jamnya mirip-mirip ya. Yang pagi justru malah sama nih, baik dari arah Yogyakarta maupun dari arah Jakarta. Dua-duanya jam keberangkatannya jam 5:50. Sedangkan untuk yang taksaka tambahan sore itu yang dari Yogyakarta jam keberangkatan 18:20. Sedangkan yang dari arah Jakarta berangkat dari stasiun Gambir jam 18:40 ya, beda 20 menit. Karena terdapat 2 keberangkatan taksaka tambahan di waktu yang sama dari 2 arah, maka kereta api taksaka tambahan ini menggunakan 2 rangkaian kereta yang berbeda. Untuk keberangkatan pagi dari Yogyakarta menggunakan armada eksekutif generasi kedua ya, yang sebenarnya ini rencana atau proyeksinya adalah untuk menggantikan kereta taksaka reguler yang masih menggunakan armada stainless steel generasi pertama ya saat ini. Kemudian untuk keberangkatan taksaka tambahan dari arah stasiun Gambir pagi hari itu menggunakan armada stainless steel generasi yang pertama. Jadi kalau kalian pengen nyoba naik kereta taksaka tambahan dengan armada yang terbaru, itu mungkin bisa nyoba yang pagi dari arah Jogja atau yang sore dari arah Jakarta. Sekitar jam setengah 7 pagi, suasana kabin menjadi tambah remang-remang. Soalnya lampu lengkung utama dimatikan nih, menyisakan lampu samping bagian atas. Jadi semakin redup. Tapi untuk lampu samping bawah dan lampu hiasnya masih nyala sih. Cuman kalau siang kan masih kena cahaya dari luar ya, jadi masih lumayan terang. Coba kalau mode malam itu dimatikan dua-duanya ya, tengah dan samping. Tinggal yang samping bawah dan lampu hias ini kayaknya cakep banget. Oke, kita mendarat di stasiun Kroya awal 2 menit. Oh, lumayan ya. Pengen lihat pintu keretanya membuka. Ya, pas dapat mana nih? Nggak dapat peron kah?
Oh, bisa. Terbukalah, ayo. Yeay, keren. Cepet banget ya berhentinya ya. Udah awal 2 menit dan total singgah waktu di sini 5 menit. Kita udah siap diberangkatkan kembali. Karena duduknya nggak di single seat jadi agak mikir-mikir ya. Mau keluar tuh agak sungkan dengan penumpang sebelah. Makanya baru sempat turunnya di stasiun Kroya ini. Kita tiba awal 2 menit. Kita berhenti di stasiun Purwokerto ini agak lama ya. Jadwal regulernya aja 9 menit tambah 2 menit jadi 11 menit. Nampak penumpang naik dan turun cukup banyak di stasiun Purwokerto. Kayaknya barusan saya melihat ada Mas Garda lagi tugas customer service mobile, tapi mau turunnya agak repot ke arah sana. Kita tungguin deh. Oke, sudah kosong. Ada 2 orang curang, dia udah tahu duluan. Ada mata-mata. Kalau ke 25 itu jangan harap Anda aman. Mau sarapan apa ya? Mau sarapan apa? Masih jam 8. Banyak intel soalnya di sini. Aduh, ngidam mendoan kayaknya. Belum mateng. Bagaimana keadaan penumpang hari ini Mas di Purwokerto? Anda nggak mau ikut acara itu peresmian Skybridge? Loh, baru hari ini? Iya, hari ini. Oh, waktu itu berarti sudah dibuka tapi belum diresmikan ya? Oh, hari ini launchingnya gede-gedean nggak? Gede-gede ya? Weh, mantap. Wah. Lebih baik turun nggak sih? Lebih baik turun nggak sih? Enggak sih, nggak turun soalnya ongkosnya lumayan. Terpantau ada Bapak Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia sedang di stasiun Purwokerto ya, karena mungkin berkaitan juga dengan peresmian Skybridge stasiun Purwokerto. Jadi sebagaimana yang sudah saya informasikan di awal perjalanan ya, kereta Taksaka tambahan menggunakan armada stainless steel generasi kedua atau new generation. Dan kalau kita lihat armada ini di sisi eksteriornya memang nampak berbeda ya. Yang bikin berbeda adalah coraknya atau motifnya. Berbeda banget dengan kereta Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga. Jadi sebagaimana halnya interior di kereta Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga New Generation, kereta Taksaka tambahan ini interior kabinnya bisa dibilang sama persis ya. Kita sekalian cek kelengkapan fasilitas kabin ya. Kita mulai dari bagian atas. Di bagian langit-langit ini sekarang lebih cakep, lebih estetik ya.
tata pencahayaannya juga lebih oke dan lebih simple tapi tetap elegan. Kemudian ada beberapa layar TV yang menggantung ya sebagai sumber tayangan. Di bagian atas kita bisa menemukan rak bagasi kabin ya, tampak biasa tapi sebenarnya di bagian bawah rak bagasi kabin ini ada motif atau corak batik ya, jadi lebih berasa Indonesia banget. Jendela-jendela di kereta ini juga sudah dilengkapi dengan window shade berupa roller blind. Dan sekarang kita sudah tidak bisa menemukan meja kecil ya di kereta ini karena sudah dihilangkan, tapi fungsinya masih bisa digantikan oleh area di sekitar jendela yang ya sekedar untuk taruh gelas atau botol sih masih bisa. Kemudian colokan-colokan listrik, power outlet, sumber kelistrikan ini sekarang lebih universal ya. Mau colokan 2 atau colokan 3 bisa kita pakai di sini, tapi tetap ya nggak boleh buat nyolokin mesin cuci bukaan depan. Satu hal yang cukup berbeda juga adalah mengenai pemilihan warna kursi ya. Ya nggak cuma warnanya aja sih sebenarnya, ini konstruksi kursinya menurut saya lebih lega untuk postur tubuh saya ya. Kemudian sandaran kepalanya kayaknya punya kuping yang lebih lebar juga, jadi aman untuk menopang kepala kalau pas lagi tidur. Dan nampak seperti warna biru polos biasa, tapi sebenarnya ada motif-motif batiknya juga loh kalau kalian perhatikan ya. Dan kursi-kursi ini merupakan kursi reclining seat ya, bisa direbahkan sandarannya. Selain itu juga dilengkapi dengan sandaran kaki atau footrest yang dapat diatur ketinggiannya dan meja lipat yang tersembunyi di bawah sandaran tangan. Tapi ada sesuatu yang baru di kereta ini ya, di bagian kursi terutama, karena kita bisa menemukan port USB ya di bagian tengah antar kursi. Kemudian ada jack audio yang dilengkapi dengan volume up and down. Di bagian-bagian ujung kabin juga tidak ketinggalan di upgrade ya, sekarang kayak yang lebih futuristik, lebih high tech ya. Karena kereta ini dilengkapi dengan passengers information display yang lebih baik ya. Kita bisa melihat beberapa informasi yang ada di display seperti posisi kereta saat ini, kemudian rencana ketibaan di stasiun berikutnya, suhu kabin, terus keterpakaian toilet, dan bahkan kita bisa cek kecepatan kereta selama di perjalanan ya. Dan sebagaimana di kereta eksekutif stainless steel generasi sebelumnya, di kereta stainless steel new generation ini juga toilet hanya tersedia di salah satu ujung saja ya, biasanya di dekat kursi nomor 13 ya kalau eksekutif. Dan toiletnya ada 2 seperti biasanya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sekarang warnanya tampak kentara banget ya. Toilet 1 berwarna biru untuk toilet pria dan toilet 2 berwarna pink untuk toilet wanita. Sekarang warna pintunya sudah berbeda banget ya, bukan cuma sekedar list warna di samping pintu. Jadi seperti ini penampakan toilet. Ini toilet pria ya di kereta eksekutif new generation. Ini bikin cakep, ini penataannya lebih rapi dengan lighting tambahan yang bikin ambience-nya jadi lebih cakep. Di sini ada dispenser sabun, ada wastafel, dan ini keran wastafel, dan keran satu lagi ini adalah keran untuk foot washer. Jadi kalian bisa membasuh kaki di bawah sana. Kemudian ada tisu gulung, ada tempat sampah, jet washer atau jet sprayer nggak tahu deh. Ini adalah kloset duduk dan tombol flashnya di sebelah sana. Di sini adalah area cermin. Lumayan ya, lebih rapi, lebih oke. Oke, saat ini saya sedang berada di kereta restorasi Taksaka Tambahan ya. Dan kalau kita bandingkan dengan kereta restorasinya Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga, nah yang membedakan ini sebenarnya hanyalah pemilihan warna kursi ya. Kemarin kita lihat di Argo Dwi Pangga warnanya lebih gelap ya, entah agak kehijauan atau apa. Kemudian di Argo Lawu mirip sebenarnya warnanya dengan di kereta Taksaka Tambahan ini ya, cuman mungkin agak lebih terang. Dan di kereta Taksaka Tambahan ini warnanya lebih ke coklatnya coklat apa ya, pokoknya seperti inilah, lebih mirip ke kereta Argo Lawu kemarin ya.
Dan saat ini saya sudah memesan satu premium tea, harganya Rp15.000 spesial dengan gula batu, dan satu bakso enak ya, harganya Rp25.000. Lagi pengen sarapan yang berkuah dan panas. Mari kita nikmati sarapan di kereta Taksaka Tambahan. Apapun kereta yang lagi kalian naiki, jangan lupa untuk selalu membudidayakan upacara minum teh. Mari ngeteh. Oh, wow. Wih, enak banget, sumpah. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Atas nama PT Kereta Api Indonesia kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Kita sudah sampai di Cirebon awal beberapa menit ya. Di sebelah situ ada kereta Sawunggalih tujuan Kutoarjo, tapi peron untuk turun kereta Taksaka Tambahan ada di sebelah kanan sini nih. Menunggu pintunya terbuka, cicuy. Oi. Seluruh penumpang kereta api Taksaka Tambahan. Saat ini, perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon. Keren sekali ya, Taksaka Tambahan tiba di Cirebon awal 5 menit. Kalau secara jadwal sih kita terhenti di sini selama 6 menit. Jadi tambah 5 menit, total 11 menit. Kayaknya saya mengenali seseorang lagi deh. Tadi udah ketemu Mas Garda, ini kayaknya Mas Dimas deh. Itu Mas Dimas bukan sih? Bajunya seragaman, ramean. Nampaknya sedang ada di dalam rombongan. Tuh lihat, ini sedang dalam behind the scene lah. Sedang behind the scene. Kayaknya lagi sibuk banget. Lagi sibuk banget. Banget sibuk banget. Ya biasalah. Panutan terhandal mah pasti begitu ya. Kita tungguin dulu sampai beliau beres, baru kita samperin. Kapan beres?
Barusan kereta Taksaka tambahan papasan dengan kereta Taksaka reguler ya. Mudah banget dikenali karena satu-satunya yang berwarna biru hype trip ya cuman Taksaka reguler. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan kereta Taksaka ini, baik Taksaka reguler maupun Taksaka tambahan, kira-kira ada nggak sih persamaan atau perbedaannya? Oke, kalau kita lihat perbedaannya dulu ya. Untuk kereta Taksaka reguler dan kereta Taksaka tambahan itu yang kerasa berbeda adalah durasi perjalanannya. Kalau Taksaka reguler Jogja-Jakarta 6,5 jam, nah yang tambahan bisa mencapai 7,5 jam ya. Jadi perbedaan durasinya lumayan terasa ya, 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan ini muncul karena beberapa faktor ya. Yang pertama adalah perbedaan jumlah stasiun pemberhentian ya. Sebagai contoh salah satunya adalah kalau Taksaka reguler nggak berhenti Cikarang, kalau Taksaka tambahan berhenti Cikarang, itu salah satunya. Kemudian adalah durasi pemberhentiannya yang Taksaka tambahan lebih lama dibandingkan Taksaka reguler. Kemudian yang berikutnya adalah puncak kecepatan perjalanan ya. Kalau Taksaka reguler itu bisa mencapai 120 km per jam di petak-petak tertentu. Kalau yang tambahan ini hanya sampai 100 km per jam. Ada iklan dulu. Oke, tadi dari sisi perbedaannya yang pertama adalah durasi perjalanan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kereta Taksaka reguler di Masanataro ini tetap dengan rangkaian yang sama, melayani 2 kelas layanan yaitu eksekutif dan luxury. Luxury-nya sleeper generasi pertama. Nah, kalau kereta Taksaka tambahan yang pagi dari arah Jogja ini kebetulan tidak melayani kelas luxury ya. Jadi dalam satu rangkaian Taksaka tambahan dari Jogja ke Jakarta ini terdiri dari 9 kereta eksekutif, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit ya. Jadi tanpa luxury. Itu kalau kita lihat perbedaannya ya. Nah, lagi lewat jembatan. Nah, terus kira-kira ada nggak persamaannya? Tunggu. Perbedaan yang berikutnya itu ya rangkaiannya berbeda ya. Yang dari Jogja pagi ini kalau Taksaka reguler stainless steel generasi pertama, kalau yang Taksaka tambahan pakai new generation atau generasi kedua. Oke, yang berikutnya adalah persamaan. Persamaannya adalah yang pasti rutenya sama dari Yogyakarta sampai ke Gambir. Kemudian adalah tarif, baik kereta Taksaka reguler maupun kereta Taksaka tambahan di Masanataro ini rentang harga yang harus dibayarkan bagi setiap penumpang untuk bisa menikmati layanan Taksaka ini sama ya. Jadi subkelas atau tarif terendahnya Taksaka reguler dan tambahan ada di kisaran Rp470.000, sedangkan batas tertingginya harga tiket paling mahalnya ada di angka Rp640.000. Itu eksekutifnya ya. Kalau luxury nggak bisa dibandingin karena Taksaka tambahannya tidak membawa luxury. Kira-kira itu.
Setiba di daerah operasi 1 Jakarta, kereta Taksaka tambahan melayani singgah di stasiun Cikarang ya. Salah satu poin yang membuat perbedaan waktu tempuh antara Taksaka reguler dan Taksaka tambahan. Dan saat ini kita baru saja meninggalkan stasiun Jatinegara sebagai stasiun singgah terakhir sebelum nanti kita tiba di stasiun Gambir ya. Hari ini satu lagi perjalanan yang seru dan menyenangkan ya. Yang pertama karena bisa naik kereta tambahan di masa angkutan Natal dan Tahun Baru tahun 2023. Kemudian menyenangkan bisa mencoba armada terbaru kereta Taksaka ya, Taksaka New Generation, meskipun ada embel-embel tambahannya. Terus senang juga bisa ketemu teman-teman yang nggak disangka-sangka juga ya selama di perjalanan. Tadi ketemu Mas Garda sama Mas Rian di Purwokerto, terus ketemu Mas Dimas juga di Cirebon. Dan ya meskipun sebenarnya vibes-nya mirip dengan perjalanan Argo Lawu tempo hari ya, secara fasilitas dan feel-nya ya sama-sama, cuman nggak tahu kenapa sih hari ini merasa dari awal hingga akhir perjalanan di armada yang hari ini saya naiki ya, di Eksekutif 3, ini suspensinya terasa lebih lembut dan lebih senyap. Jadi PT Kereta Api Indonesia mengklaim bahwa armada New Generation ini memang lebih senyap karena yang pertama sambungan corrugated-nya, atau yang lebih familiar kita bilang sambungan akordionnya itu mampu meredam kebisingan ya, termasuk pintu dengan penggerak elektrik ini memastikan kabin lebih senyap ya, karena selalu tertutup dengan otomatis rapat, jadi suara-suara di luar susah masuk. Kemudian AC sepanjang perjalanan juga stabil sejuk, dan apalagi udah sih kayaknya. Dan tercapai juga ya kesempatan untuk mencoba Taksaka New Generation, dan nggak sabar sih pengen mencoba armada-armada New Generation di kereta-kereta yang lain ya. Kita tunggu inovasi-inovasi dan kejutan-kejutan dari PT Kereta Api Indonesia yang lainnya. Dengan harga yang sama dengan Taksaka reguler ya, kebetulan Taksaka tambahan menggunakan armada ya setidaknya selevel, tidak ada ketimpangan lah ya. Malah kalau Taksaka tambahan dari Yogyakarta ini malah dapat rangkaian yang lebih baru ya dibandingkan Taksaka regulernya. Cuman minusnya adalah durasi perjalanan yang lebih lama 1 jam. Tapi seneng sih meskipun lebih lama 1 jam, tapi kalau menikmati dan mendapatkan armada yang nyaman sih fine-fine aja. Ini udah diganggu sama announcement kedatangan. Kita bersiap turun di tujuan akhir stasiun Gambir. Jadi perjalanan kereta Taksaka tambahan sudah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir ya. Ini sekitar tengah hari. Jadi sekitar tengah hari kita sudah berada di Jakarta ya. Cuman memang effortnya harus bangun pagi-pagi, berangkat pagi-pagi dari Yogyakarta. Karena kalau nanti berangkatnya dari Yogyakarta mundur lagi, sudah banyak kereta-kereta di belakangnya ya. Jadwal keberangkatan dari Yogyakarta cukup padat. Jadi makanya Taksaka tambahan ini ditaruh di paling depan ya, awal banget. Dan kayaknya itu aja yang bisa saya share buat arek-arek semuanya. Semoga informatif dan berguna buat kalian yang pengen mencoba layanan Taksaka dengan armada New Generation atau Taksaka tambahan lah ya. Dan kita akhiri video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!